kita terlebih dahulu kelas kita pada ini soal selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita ketemu lagi yaitu pembelajaran KKA. Nah, sebelumnya saya absen dulu. 10-11. Abdullah, Ahmad Maulana, Aira, Alana, Alindria, Arista, Apisan, Bayu, Brilian, Cherry, Cynthia, Dwi Lestari, Edgar, Emira, Fadil, Waras, Sakit, Fadil, Pastina, Febrianti, Gabriela, Irsyad, Jin, Jasmine, Jennifer, Aisyah, Lukman, Mirza, Muhammad Mukti, Najafi, Rafa, Rafi, Rindu, Rizal, Saka, Talita, Tirta, Wiwi, Julfa. Ya. Yang nggak berangkat 2 anak. Saya mau menanyakan sebentar yang pagi ini yang sudah baca buku ada nggak? Baca buku, ya buku apa saja ada. Apa mas? Ada yang baca buku ya? Berarti ada yang berliterasi. Nah, untuk materi hari ini yaitu nanti kita tentang materi pemanfaatan kecerdasan artifisial sederhana. Nah, materi yang kemarin kan tentang pengenalan KA sederhana. Hari ini yaitu apa namanya? Pemanfaatan KA sederhana. Nah, sebelumnya untuk apa? Istilahnya kalian berangkat sekolah ini punya cita-cita nggak? Ya, punya. Kepingin apa? Sukses. Nah, kepingin sukses. Sukses itu dimulai dari hal yang kecil. Bisa dari membaca tadi. Itu ya. Itu biarnya untuk kita sukses. Nah, saya akan menampilkan materi lewat tampilan video sebentar. Bisa kalian tonton video ini. Halo sahabat informatika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri perkuliahan Machine Learning bersama saya Muhammad Fahmi.
Video kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar dari machine learning dan bagaimana machine learning digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebelum saya menjelaskan tentang machine learning, ya, kita coba lihat dulu beberapa aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan pada fasilitas filtering spam pada email yang kita gunakan, ya, misalkan mampu menggunakan Gmail, ya, Gmail biasanya tahu mana email yang spam dan mana email yang bukan spam. Dan email yang spam biasanya kita masukkan dalam folder tertentu dan bisa mengisinya, ya. Dan memang kadang-kala ada email yang bukan spam malah masuk ke dalam spam tersebut. Nah, tapi teman-teman pernah nggak berpikir bagaimana caranya Google bisa tahu mana email yang spam dan mana email yang bukan spam? Kita coba lihat dulu, ya. Teman-teman pasti punya nama smartphone ya. Smartphone sudah banyak sekarang, ya. Banyak sekali smartphone yang saat ini menggunakan fasilitas seperti fingerprint scanner atau bahkan face recognition untuk sebagai fasilitas login bagi para penggunanya, ya, untuk meningkatkan security dari handphone tersebut. Dan pasti teman-teman sering menggunakan fasilitas seperti baik yang fingerprint scanner maupun yang face recognition atau face unlock. Tapi pernahkah teman-teman berpikir bagaimana caranya komputer atau smartphone itu bisa tahu mana wajah saya atau mana fingerprint saya? Pernah berpikir seperti itu? Ada bagian berikutnya, setiap manusia sering menggunakan fasilitas Google Assistant atau Google Voice, ya. Oke, Google, tolong carikan saya jodoh. Pernah nggak berpikir bagaimana caranya bisa Google mengenali suara saya dan ucapan saya? Apa yang dilakukan Google sehingga dia bisa mengenali ucapan kita? Ya. Atau mungkin yang saya Facebookkan, ya, Anda mungkin upload foto ke Facebook dan itu pun upload di Facebook, ya, Facebook langsung bisa mengenali ini wajah siapa, ini wajah siapa, gitu ya. Bahkan dia bisa memberi rekomendasi, ya, ini namanya siapa, ya, ini wajah siapa, dan seterusnya. Nah, jadi ya, tapi pernahkah kita terpikir bagaimana Facebook bisa mengenali wajah manusia? Ada yang baru ini di Indonesia menerapkan e-tilang, ya. Jadi tidak perlu polisi lagi untuk memasang kamera, ya, terhubung komputer, kemudian, ya, setiap pelanggaran bisa di-scan, bisa dideteksi dan bisa dikenali pelanggarannya apa, ya, plat nomornya berapa, kemudian siapa pemiliknya, kemudian nanti data bisa dikirimkan langsung, ya, kepada si pelanggar tadi. Pekerjaan polisi lalu lintas bisa sangat terbantu dengan adanya fasilitas seperti yang dilakukan. Tapi pernahkah kita berpikir bagaimana caranya komputer bisa mengenali ini pelanggaran apa, plat nomornya apa? Ya, seperti Tesla, ya, yang bisa berkendara sendiri tanpa harus disetir oleh pengemudinya. Bagaimana dia bisa tahu di depan ada objek apa, ya, berapa jaraknya dan sebagainya. Nah, semua yang saya sebutkan barusan ini merupakan aplikasi dari machine learning, ya, dalam kehidupan keseharian. Dan sebetulnya dalam banyak lagi contoh-contoh yang mungkin tidak saya sebutkan di sini, banyak sekali, ya. Bahkan tidak saja jauh-jauh, ya, dari smartphone Anda atau laptop Anda, ya, itu mungkin sudah tertanam, ya, teknologi machine learning yang memudahkan kegiatan dan aktivitas kita sehari-hari. Nah, sekarang mari kita lihat apa itu machine learning, ya, ini makanan apa gitu ya, atau makhluk apa. Nah, machine learning secara simpel seperti ini, ya, ini dalam bahasa Jawa, ya. A field of artificial intelligence or AI that allows the computer to learn from data. Nah, ini keyword pertama, learn from data to gain the pattern or knowledge, ya. Ini keyword yang kedua. Jadi ada, ya, 3 keyword atau 2 keyword, ya. Learn from data, ya. Kemudian keyword berikutnya adalah pattern dan juga knowledge, ya, pattern atau knowledge. Jadi bicara machine learning sebenarnya kita bukan bicara sihir atau bicara sulap itunya, ya. Kok bisa masih mengenali wajah si B? Kok bisa mesin ini bergerak sendiri misalnya dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya semuanya, ya, ada fondasi matematikanya.
Ya, jadi bukan suatu keajaiban atau sulap atau sihir. Ya. Jadi di sini konsep dasarnya adalah machine learning itu adalah suatu teknik, ya, teknik yang berbasis matematika, ya, yang bisa membuat komputer atau mesin itu belajar dari data. Jadi kita punya data, dari data itu ya komputer akan belajar. Sehingga apa? Sehingga karena dia sudah belajar, dia akan pintar. Ya, tapi dia bisa mengenali pola atau memiliki knowledge, memiliki pengetahuan ya, dari hasil belajar tadi. Nah, knowledge inilah yang kita pakai ya dalam sistem yang atau mungkin dalam device yang kita pakai sehari-hari ya, misalkan smartphone, laptop atau yang lain sebagainya. Jadi ini machine learning ya, learn from data ya untuk mendapatkan knowledge, belajar dari data untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, machine learning itu sebenarnya bisa kita ibaratkan seperti seorang balita yang sedang belajar membaca atau belajar mengenali huruf. Ya. Misalkan yang orang tua punya anak diajari. Kalau yang begini huruf A misalnya. Dan kalau yang bentuknya melengkung, yang huruf C. Kalau yang bulat namanya huruf O. Nah, sang anak ya diberikan contoh-contoh mana huruf A, mana B, mana C dan seterusnya ya. Diberikan secara berulang-ulang ya. Diperlihatkan contoh huruf-huruf secara berulang-ulang sehingga pola dari setiap huruf itu diingat oleh si anak dalam kepala ya, dalam otaknya. Diingat polanya sehingga nanti lama-kelamaan si anak ini ketika melihat huruf yang lain, ya, dia bisa mengingat, bisa mengenali. Oh ini kemarin huruf A, oh ini huruf B dan seterusnya. Dia bisa mengenali. Kenapa? Karena dia sudah punya knowledge. Dari mana knowledge-nya? Hasil belajar tadi. Ya. Dari sini tadi dia belajar, setelah belajar dia punya knowledge tadi digunakan untuk mengenali, ya, mengenali objek-objek yang lainnya yang belum pernah dia pelajari sebelumnya tadi. Nah, ya, jadi mungkin ilustrasinya seperti balita ini, teman-teman. Gambar seperti itu machine learning. Nah, si balita ini adalah komputernya, mesinnya tadi, ya. Nah, teman-teman lihat di sini ya, jadi data itu menjadi objek penting ya, objek penting ketika kita ingin membangun sistem yang cerdas yang berbasis machine learning. Jadi basicnya harus punya data. Data diajarkan pada komputer, maka komputer akan punya knowledge, pintar. Itu sekilas tentang machine learning. Ya. Apa itu machine learning? Machine learning apa machine learning? Oh, yang keras. Ya, suatu teknik basis matematika yang membuat suatu komputer belajar untuk belajar dari suatu data, pola, dan knowledge atau pengetahuan. Ya, jadi machine learning di sini bisa saya sebutkan sedikit. Machine learning itu pembelajaran mesin kecerdasan buatan AI. Ya, kecerdasan buatan AI yang memungkinkan sistem komputer untuk belajar. Belajar dari mana? Belajar dari data. Komputernya contoh kayak tadi disebutkan pendeteksi wajah. Itu kenapa komputernya, HP-nya kalau kelihatan wajahnya tidak akan salah. Karena komputer itu sudah diberi data terus, data masukan. Semakin banyak data yang diperoleh, berarti pengetahuannya semakin banyak. Nah, ini dari data, setelah dapat data, mengidentifikasi pola dan akhirnya membuat keputusan atau prediksi tanpa diprogram secara eksplisit untuk setiap tugas. Mempunyai keputusan itu mempunyai pengetahuan. Bapak Ibu guru kalau absen pakai store muka wajahnya yang baru.
ambil pagi, gitu kan? Nah, karena itu kita juga menggunakan machine learning. Nah, hari ini nanti kita mempelajari membuat machine learning sendiri, yaitu dengan program teachable machine. Apa itu teachable machine? Nanti kita ulas bersama-sama. Jadi jelas ya, apa itu machine learning? Jadi semakin datanya itu banyak, berarti mesinnya itu semakin pandai atau semakin punya banyak pengetahuan, knowledge. Jadi sumbernya itu dari data, ada pola, dan ada knowledge atau pengetahuan. Nah, di dalam machine learning ini gunakan dalam berbagai aplikasi. Di antaranya satu, pengenalan wajah, gambar, rekomendasi produk di e-commerce, deteksi spam di email, prediksi cuaca atau harga saham, chatbot. Pernah dengar chatbot? Yang belajar dari interaksi pengguna, kita chat sama mesin, nanti mesinnya jawab seperti itu. Terus dengan menggunakan algoritma data, mesin learning memungkinkan user untuk meningkatkan kinerja dan akurasi dalam melakukan tugas-tugas tertentu seiring waktu. Hari ini kita belajar membuat mesin learning, yaitu namanya teachable machine. Bisa nanti yang tidak ada kameranya, itu sudah ada kameranya di mana layarnya. Yang belum, nanti silakan ambil kamera di belakang. Ini belum ada, nanti bisa diambil kamera di belakang, dimasukkan ke tinggal colok USB. Nanti kalau waktu sudah menggunakan kamera. Tapi saya maaf lupa tidak memasang kamera. Bisa nyala, sudah nyala? Buka Google Chrome-nya. Kita belajar machine learning. Sudah seperti ini. Kita klik mesin teachable learning. Teachable machine seperti ini. Teachable machine. Ini kelihatan belakang? Udah. Nih, kelihatan nggak? Teachable machine. Kelihatan nggak? Teachable machine. Belum kan? Sudah? Di enter. Ya. Nanti muncul ini teachable machine paling atas. Sudah? Klik teachable machine. Nah, seperti ini tampilannya. Sudah semua? Itu belum. Kalau sudah, diklik get start. Get start, ya. Get start. Terus pilih image project. Kita membuat learning mesin untuk mendeteksi suatu benda atau wajah. Klik image project. Seperti ini. Klik standard image model. Klik. Seperti ini hasilnya. Sudah semua? Ini ada tulisan keras. Ya, contoh, saya mau membuat mesin learning itu membaca ini apa? Air mineral gelas. Ya, nanti saya ketiknya beri nama apa kita? Namanya contoh. Ini klik kelas 1 diganti nama. Apa ini? Gelas, gitu. Nah, air gelas. Air gelas itu ya. Air gelas. Saya ketik air gelas. Ini ya, air gelas, ya kan? Air gelas. Terus
saya contohkan dulu. Saya klik kamera webcamnya. Di sini kamera kan kedetek ini. Saya jangan sampai kelihatan, tapi yang kelihatan gelasnya saja. Karena saya mau membaca data memasukkan gelas. Kalau sudah ditekan ini, umpamanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 gambar. Ya, terus 9 boleh, 8 boleh, bebas. Terus saya balik seperti ini. Saya tekan lagi, saya masukkan lagi gambarnya. Terus saya balik lagi belakangnya, saya masukkan lagi. Nah, semakin data banyak yang saya masukkan, dia akan mengenali objek ini. Ya. Terus ini gelas. Yang kedua, kelas kedua. Saya mau buku. Saya mau membuat buku. Ini ya. Ini saya sebut buku. Jadi saya fotokan buku. Di sini kamera. Saya tekan buku. Terus saya balik buku. Ini jangan lupa ya, ditulis buku. Buku. Terus saya gini juga buku. Saya gini lagi buku. Semakin data yang saya masukkan banyak, dia akan membaca. Sudah? Cari 2 objek untuk kalian. Sudah? Sudah belum? Kalau sudah, lanjutnya klik train model. Train model. Klik, tunggu sebentar biar dia proses. Nah, kalau sudah selesai, di tampilan sebelah kanan ada review. Ini kan gambar saya yang terdetek. Coba saya mau mencoba mesin learning yang sudah saya buat dengan mengarahkan benda air gelas ini, apakah nanti hasilnya air gelas atau tidak? Ya. Nah, 100% kan air gelas. Terus seandainya saya menunjukkan buku, ya, benar enggak? Dia 100% buku. Kalau gini, dan dia deteksinya tidak ada data. Kan saya tadi tangan ikut gelas. Tapi kalau sini gelas, nah ini 100%. Nah, bagaimana mengujinya kalau menggunakan web? Kita di copy nanti di web. Kita klik di sini export model. Export model. Terus upload. Ini upload. Kelihatan? Upload. Tunggu dulu prosesnya. Ya, upload. Nah, itu sudah ada copy. Ini copy. Ini kan copy. Klik copy. Kita buka web. Kita pastekan sini di URL. Di enter. Nah, kita sudah punya mesin learning sendiri. Sekarang kita coba deteksi. Ini deteksinya apa? Nah, kita lihat air mineral kelihatan. Ya, 100% ya. 100% air gelas. Terus kalau buku ya 100% buku. Kalau ini buku. Ini buku. Lagi ini tadi gelas. Kemudian, nah sekarang tugas kalian membuat mesin learning sendiri. Saya itu punya permasalahan. Saya itu susah memisahkan sampah. Saya susah, dengerin dulu semua. Nanti boleh dicoba lagi. Saya susah memisahkan sampah. Sampah itu ada berapa jenis? 2. Organik, anorganik. Sudah tahu jenis-jenis yang termasuk anorganik dan organik? Sudah ya? Nah, tugas kalian membuat mesin learning sebanyak-banyaknya data dimasukkan hanya 2 tampilan, yaitu apa?
anorganik dan organik. Jelas? Jadi nanti kalau kamu masukkan itu yang keluar apa? Anorganik. Saya masukkan ini. Ini apa? Terbuat dari apa? Ini bisa hancur enggak? Jadi apa? Organik. Ya kan? Nah, nanti muncul, bukan muncul penghapus gitu, bukan ya? Karena kan permasalahan saya yaitu sampah. Jelas? Dan silakan dibuat mesin learningnya individu yang tidak punya bisa gabung sama temennya boleh. Nanti cari bahan di sekitar sini yang termasuk organik dan anorganik. Silakan. Ditambahkan, ya, ditambahkan fotonya. Fotonya ditambahkan kan, foto 1, 2, 3. Foto kan tidak harus banyak banget. Foto posisi gini 2, foto gini 3, 4, 3. Hanya kita tambah foto, tambah data yang dimasukkan semua data sudah dimasukkan. Berarti mesinmu semakin mengawal. Silakan Pak saya. Ya tadi kamu dulu boleh. Kita di sini aja yang istilahnya kertas termasuk apa? Kita istirahatnya langsung buka tes. Nanti makan Pak, saya ngambil. Tadi sampah dulu, kecil-kecil boleh ini jangan. terus Yang di web mana? Sudah belum? Di web, di tampilan web. Tuh, di klik export model. ini Ya. Di uploading. Ya. Tunggu sebentar. Tuh, copy ini. Ya. Terus buka jendela baru nih. Ini tuh jendela baru. ini Ya. Klik. Ya, di klik kanan paste. Klik kanan. Mouse diklik kanan ke paste. Paste tempel itu. Tempel itu? Ya. Enter. Dah, itu dinaike gambarmu kameranya. Dicoba alatnya apa? Anorganik. Dinaike kameranya di roll naik ke atas. Di scroll ke atas. Nah, itu dicoba. Nah, apa itu? Organik. Yang tadi lagi data lagi? Hah? Iya, betul. Betul ya? Bisa ya? Godong lagi godong ini sapi. Gila ya. Iya, lama bopek lho. Kosong boleh iki. Tak apa ya tak sama.
operasional berarti yang organik. Ya, organik. Nah, terus yang mana barangnya organik? Nah, ya tarik dulu. Ya boleh. Kertas boleh, kertas kan. Biru banget ya. Dia punya prestasi. Pak. Oh ini. Ya. Ya. Paste. Dibuat tuh. Lihat kayak itu. Turun kayak lah. Ya, betul ya. Betul. Hadap sini. Sudah dimasukkan. Ini termasuk apa organik? Yang anorganik kelasnya yang bawah anorganik. Yang anorganik. Ini organik. Organik. Ini tadi apa? Tadi apa? Iya anorganik. Loh, nggak usah ganti namanya aja anorganik ya. Dari nambahin Masakan. yang lainnya mana? Tari, Ya, itu pada dulu. tiga mangan bubur toh. Pak. Bos kamerane loro. Saka iso. Saka. Anorganik toh. Lah kok organik? Kamu yang buat Ini kameranya error. 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 Nggak bisa. Oh iya. Pakai komputer lain. Pakai komputer lain. Malah foto-foto. Ayo. Tuh. Di sini kan ngono. Pantesan. Error. Begini lah, Pak sudah Pak di mana Pak? bodoh error. Bodoh error. Kok tak dulu ya? Aneh komputer lu emang? Ya.
Si kunjungi. Di scroll apa itu? Jadi kalau seandainya mendeteksi wajah bisa enggak? Ya sudah berhasil, silakan coba wajahnya sedih, wajahnya ketawa, wajahnya menang. Eksperimen tuh. Orang uji. Eksperimen langsung aja. Terus oke, mansun.
Silang. Jadi. Sendiri. Kopi sih. Terus buka. Jangan dulu. Pastor. Which time? Juga beban percobaan ini. Kamu udah naik kerajaan. Asik gue lah jadi. Oh iya deh. Saya malu. Tak lo. Ya, kembali ke tempat tidurnya masing-masing. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Sudah bisa semua? Bisa ya? Ya, untuk pertemuan kali ini kita belajar apa? Machine learning, yaitu dengan program teachable machine, yaitu mendeteksi suatu benda. Itu nanti umpamanya tadi yang saya contohkan itu tentang gelas, tentang buku, sedangkan kalian membuat yaitu tentang sampah, memilah ya, istilahnya memilah sampah organik dan anorganik. Jadi social learning ini semakin data foto yang kalian ambil itu termasuk data. Jadi semakin banyak data yang kita masukkan, berarti machine learning tadi semakin pengetahuannya semakin banyak atau semakin pintar. Itu jadi semakin data yang kita kumpulkan, semakin banyak pengetahuan yang machine learning dapatkan. Nah, untuk hari ini saya mau merefleksi perwakilan laki-laki maju depan satu, boleh maju depan, hanya refleksi. Silakan salah satu laki-laki. Tadi yang berhasil siapa? Yang berhasil tadi. Saka, maju Saka. Cepat. Cepat. Ya sini aja. Siapa namanya? Saka. Saka. Apa yang kamu pelajari hari ini Saka? Oh,
untuk merefleksi pada teman-teman kita? Dengan menggunakan AI atau backend di aplikasi tes itu, mesti kita bisa membedakan antara sampah organik dan anorganik. Ya, kita dengan menggunakan mesin visible mesin, Saka yaitu memilah antara sampah organik dan anorganik. Ada kendala yang ditemui? Oh, enggak ada. Kalau enggak ada, bagaimana perasaan mereka? Ya, diungkapin. Semuanya bisa tahu ada aplikasi itu. Oke. Buat tepuk tangan untuk Raka. Ayo rasain sini. Yang tadi sudah berhasil. Mbak siapa? Anindra. Apa yang kamu pelajari hari ini, Mbak Anindra? Yang dipelajari apa ya namanya learning ya. Pintar banget ternyata teknologi semacam itu sekarang. Ada kendala yang di Kendala kalau buat kendala mungkin di bagian tadi kan saya bisa berselimpas organik sama anak ini. Terus ada saya kan juga lagi nabi versi UKP itu dia kalau tiga hal secara kurang gimana ya, satunya kita nggak bisa banget. Nah, yang salah satu ini kurang apa ya istilahnya kurang ekspresi. iya kurang ini ekspresinya nggak bisa dari yang apa mungkin bukan saya bukan ekspresi Perasaan hari ini? belum yang kayak bisa yang berbeda. Terima kasih buat tepuk tangan buat masukkan sedikit untuk Mbak. Tadi kan mencoba ekspresi wajah. Ya wajahnya senang itu berarti kudunya pas di foto layarnya senyum lebar. Marah dong, beli ini aku komunikasi pedolong ini. Nah itu boleh. Kalau wajah kan hanya satu muka saja ya, tidak usah kiri ke kanan. Tapi di depan aja tapi mendeli, itu marah. Mamanya sedih ya. Ya caranya sedih. Kita kan sedih. Biasanya kalau pura-pura kan susah. Itu ya untuk kamera itu mendeteksi wajahnya sesuai ekspresi wajah yang kalian masukkan. Untuk masukannya buat ini. Nah itu nanti mesin learning bisa buat untuk yang lainnya juga semuanya. Apa yang di dalam permasalahan kita di kehidupan sehari-hari. Nah untuk tugasnya nanti kalian bisa apa istilahnya mempelajari di rumah nanti tentang mesin learning, yaitu membuat permasalahan yang ada di sekitar kalian. Di sekitar kalian nanti permasalahan apa yang kamu hadapi diselesaikan dengan mesin learning. Coba kalian nanti sampai rumah, kalian berpikir ada permasalahan apa yang bisa saya selesaikan dengan mesin learning. Setelah itu nanti dibuat mesin learningnya, kamu kirim ke Drive individu. Itu ya. Dikirim linknya, link yang tadi apa? Ekspor modelnya, itu kan ada linknya itu. Nah, kamu kirim ke link pribadi, ke tugas pribadi di Drive yang sudah saya kirim. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan hari ini. Sekian. Terima kasih. Selamat siang. Silakan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.